Halo semuanya, balik lagi sama gue di channel Bang Haji. Udah lama banget ya, sekitar 1 bulan lebih itu gue nggak upload video. Terakhir kali gue upload video itu tanggal 10 April tentang kelakuan warga plus 62 di masa corona ini. Dan selama sebulan ini gue kangen sebenarnya ngebacot di depan kamera kayak gini, tapi ya mau gimana lagi, sebulan kemarin itu gue lagi sibuk-sibuknya sama tugas dan juga ujian akhir. Dan sekarang karena semua sudah selesai, tugas sudah selesai, kuliah semester ini sudah selesai, dan ujian juga sudah selesai. Jadi kali ini kita akan kembali membuat konten di YouTube. Sebenarnya selama 1 bulan ini juga gue selain sibuk itu ya, gue juga bingung ingin membuat konten apa di YouTube gue ini. Gue mencari-cari ide dan akhirnya gue menemukan sebuah ide konten yang gue rasa ini bakal disukai banyak orang. Dan mungkin kalian juga termasuk salah satunya. Jadi hari ini di video gue kali ini, gue akan ngebahas sesuatu yang beberapa hari lalu itu sempat heboh atau menjadi trending di Indonesia kalau bisa dibilang ya. Mungkin dari kalian sudah pernah mendengar persoalan ini atau masalah ini yang akan gue bahas, yaitu pertama persoalan tentang meteor jatuh dan suara dentuman yang kembali terdengar. Hal ini juga persoalan ini sempat trending di Twitter beberapa hari lalu. Hashtagnya itu hashtag dentuman sempat menjadi trending topik pada kemarin hari Senin tanggal 11 Mei. Ini gue record tanggal 12 Mei, jadi ya gue ngebahas hal-hal yang beberapa hari lalu menjadi trending. Untuk hal-hal yang mungkin trending di tanggal 12 ini akan gue bahas besok atau di kemudian hari. Karena gue nggak mungkin ya sehari langsung upload gitu cepat ngedit ya, gue nggak secepat itu. Jadi ya untuk mempersingkat waktu aja ya, nggak usah lama-lama ngebacot nggak jelas kayak gitu, kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu tentang meteor jatuh di langit Indonesia. Beberapa hari lalu itu tepatnya tanggal 8 Mei 2020, warganet Indonesia dihebohkan oleh sebuah video yang menunjukkan benda langit jatuh di langit Indonesia. Videonya itu berdurasi sekitar 15 detik dan gue akan tampilkan cuplikannya itu seperti ini. Ya Allah, Sido Sermo Surabaya, ya Allah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Nah, udah pernah lihat kan? Nah, di video berdurasi 15 detik itu yang pertama kali diunggah oleh pengguna Facebook bernama M. Fuad Al-Zaini ini memperlihatkan sebuah benda langit yang jatuh, dan itu diperkirakan jatuhnya itu di wilayah-wilayah Indonesia. Di keterangan videonya sih, meteor itu jatuh di langit Surabaya. Namun beberapa pengguna Twitter juga ada yang memposting video serupa dan menulis bahwa meteor tersebut diperkirakan tidak hanya jatuh di Surabaya, melainkan juga di Papua, Madura, bahkan di Karawang. Dan di postingannya juga, Fuad Al-Zaini menuliskan bahwa meteor jatuh ini bertanda bahwa corona akan hilang. Ini gue nggak tahu kenapa dia bisa menulis seperti ini, padahal meteor dan corona ini tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada relationship yang terjadi antara corona dan meteor ini. Meteor jatuh, corona hilang. Kan itu nggak masuk akal. Nggak ada hubungan apa-apanya. Mereka tinggal juga di tempat yang berbeda. Meteor di luar angkasa, corona di dalam tubuh manusia. Dan yang ingin gue bahas ini persoalan bahwa warganet atau netizen Indonesia itu mudah percaya dengan video-video yang belum jelas asal-usulnya itu. Kan meteor itu belum pasti itu jatuh di Indonesia. Tapi warganet ini ya seperti biasa. Di video postingan Facebook M. Fuad Al-Zaini ini, video yang menunjukkan meteor jatuh ini sudah di-share sebanyak 3.500 kali. Bayangkan ya, ini di-share 350 kali, dan setiap video yang di-share mungkin menghasilkan ribuan view, dan ribuan kali ribuan mungkin jadi jutaan view. Bahkan di Twitter juga video ini sempat viral. Beberapa pengguna mengupload video ini dan mengaku juga melihat benda tersebut. Untuk menanggapi hal ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional itu kepalanya memberikan penjelasan bahwa benda jatuh itu, ya video yang viral itu yang 15 detik menunjukkan meteor jatuh itu adalah hoax. Dia berujar bahwa itu telah dimodifikasi. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa video tersebut ada dalam versi bahasa Inggrisnya, ujar si Thomas Jamaluddin ini, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Dan dia juga menambahkan bahwa benda yang jatuh itu kemungkinan bukanlah meteor, melainkan sampah antariksa.
Nah, sampah antariksa ini bagi kalian yang belum tahu itu kayak satelit atau benda-benda angkasa yang digunakan oleh manusia untuk sebagai alat semacam satelit gitu yang ditaruh di luar angkasa, dan jika sudah terpakai itu kan tidak mungkin kita ambil sendiri, jadi ya dibiarkan aja di luar angkasa gitu, dan ada kemungkinan juga akan jatuh ke bumi dan menjadi sampah antariksa. Nah, menurut Thomas Jamaluddin ini benda tersebut bukanlah meteor tapi melainkan sampah angkasa yang jatuh ke bumi, tapi bukan di Indonesia. Dia juga belum tahu pasti di mana benda itu jatuh. Menurutnya sampah antariksa ini memang sering jatuh ke bumi, tapi jarang sekali jatuh ke pemukiman. Karena bumi ini sangat luas menurutnya, jadi ya kemungkinannya itu jatuh antara ke laut atau ke hutan belantara yang tidak ada penghuninya. Jadi ya, menanggapi atau menyikapi hal ini, gue itu semakin yakin dengan pernyataan yang pernah gue dengar waktu itu dari Deddy Kobuzer di podcastnya, bahwa orang-orang itu lebih menyukai penjelasan yang tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Seperti contohnya itu masalah hantu. Orang-orang akan lebih mudah menerima penjelasan yang mengatakan bahwa hal itu adalah hantu dibandingkan penjelasan lainnya. Seperti contoh, misalnya ada sebuah video penampakan, padahal itu belum jelas hantu atau bukan, tapi orang-orang atau netizen itu lebih menerima kalau hal atau sosok yang nampak di video tersebut adalah hantu. Kalau misal ada yang menjelaskan bahwa video itu adalah semisal benda yang menyerupai hantu atau ilusi optik, orang-orang ini tidak akan bisa menerima atau langsung menerima begitu saja. Misalnya dijelaskan ini benda A, masa benda A beda gitu bentuknya, kok bisa ada benda A di situ? Gak mungkin lah, ini pasti hantu. Misalnya ini benda A, gak mirip lebih mirip ini. Tapi kalau kita memberi penjelasan bahwa sosok itu adalah hantu, wah itu kuntilanak, udah, netizen akan menerimanya tanpa ada protes pertanyaan apapun. Misalnya jelas. Atau contoh lain, misalnya kita lagi tidur, dan saat kita tidur itu kita mendengar suara-suara yang asing gitu, suara-suara yang tidak mungkin kita dengar di malam hari. Semisal ada suara piring pecah atau benda-benda jatuh di dalam rumah kita, otak kita akan lebih menerima bahwa hal itu adalah perbuatan hantu dibandingkan penjelasan semisal ada kucing lewat atau ada tikus yang tidak sengaja menyenggol atau lain sebagainya. Karena itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, kok bisa, apa mungkin. Dan kalau penjelasan itu mengarah ke hantu, maka otak kita atau kebanyakan dari otak manusia itu akan lebih menerima kejadian tersebut akibat ulah hantu. Jadi ya, gue melihat kelakuan seperti ini ya, netizen itu banyak yang percaya tentang persoalan meteor ini. Mungkin seperti itu, mereka lebih bisa menerima bahwa hal tersebut atau hal yang jatuh itu adalah meteor, karena tidak akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Meteor ya udah meteor. Kalau benda antariksa apa itu? Emang Indonesia punya satelit? Mungkin akan timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ya sudahlah, untungnya Kepala Lapan ini sudah memberikan penjelasan kepada warganet ya, supaya semakin jelas bahwa yang jatuh itu bukanlah meteor tapi benda antariksa, dan jatuhnya bukan di Indonesia tapi di negara lain. Next, lanjut ke pembahasan 2, kita akan membahas suara dentuman misterius yang kembali terdengar. Ya, gue ngomong kembali terdengar karena beberapa waktu lalu suara dentuman juga sempat heboh dan menjadi trending di Indonesia karena terdengar di daerah Jabodetabek. Kali ini suara dentuman kembali terdengar di daerah Jawa Tengah. Selang beberapa hari setelah video meteor jatuh itu kan, video meteor jatuh itu tersebar sekitar 8 Mei 2020. Nah, kalau suara dentuman misterius ini baru saja terjadi sekitar kemarin tanggal 11 Mei 2020 itu di daerah Jawa Tengah, Solo, Sragen, Semarang, dan sekitarnya. Suara ini terdengar pertama kali oleh warga Sragen pada jam 00.20 dan dia men-tweet di Twitternya bahwa dia mendengar suara dentuman keras. Ternyata tidak hanya dia yang mendengar, melainkan beberapa pengguna Twitter lainnya juga sempat mendengar hal serupa itu sekitar pukul 1 pagi. Dan ini berhasil membuat warga net heboh, terutama warga Twitter, dan hashtag dentuman sempat menjadi trending di Twitter. Ini sekitar di tweetnya itu 6.800 kali kalau nggak salah, gue kemarin ngecek itu, ntar gue kasih lihat screenshotnya. Dan mereka ini yang mendengar suara dentuman memberi penjelasan bahwa suaranya itu terdengar menggema dan sangat keras sekali. Seperti yang udah gue bilang tadi,
kejadian dentuman misterius ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Kalau kalian ingat itu beberapa waktu lalu di Jabodetabek juga sempat terjadi kejadian serupa, di mana terdengar suara dentuman misterius yang entah dari mana asalnya. Kalau waktu itu asumsi masyarakat adalah dentuman yang terdengar di daerah Jabodetabek adalah akibat erupsi dari Gunung Anak Rakatau. Ada yang berasumsi juga bahwa itu berasal dari gempa tektonik, bahkan ada yang berasumsi atau bisa dibilang lebih berkonspirasi bahwa suara dentuman yang terdengar di Jabodetabek waktu itu adalah ulah para elit yang membuat bangkar demi kepentingan pribadi. Tapi untuk dentuman yang terdengar di Jawa Tengah ini, gue belum mendengar ada konspirasi yang menyatakan bahwa dentuman ini berasal dari penggalian bangkar para elit. Tapi itu mungkin saja terjadi. Semisal para elit, ya kalau kita membahas konspirasi kan bisa aja, misal para elit ini memperluas bangkarnya itu dari Jabodetabek ke Jawa Tengah kan bisa aja. Tapi kok Jawa Barat nggak kena ya? Nggak tahu, langsung lewat gitu nyebrang kali ya. Gak usah mikirin konspirasi, kita kembali ke dentuman ya, gak usah bahas konspirasi. Belum ada penjelasan yang menjelaskan secara pasti dari mana sumber dentuman ini berasal. BMKG sendiri memperkirakan suara ini berasal dari petir atau aktivitas batuan di dalam bumi yang mengakibatkan suara seperti ledakan. Asumsi yang mengatakan bahwa suara dentuman ini akibat dari aktivitas seismik atau gempa tektonik menurut BMKG adalah hal yang sangat mustahil. Karena jika itu terjadi, dentuman itu pasti berasal dari gempa yang terjadi di dekat dengan permukaan bumi. Dan kalau itu terjadi di dekat permukaan bumi, alat deteksi gempa milik BMKG pasti bisa mendeteksinya. Tapi saat ini atau pada kemarin tanggal 11 Mei ini, alat deteksi gempa milik BMKG ini tidak mendeteksi adanya gempa di sekitar Jawa Tengah. Aduh parah guys, tadi kameranya sempat mati di menit keberapa gitu, jadi gue harus mengulang atau menambahkan untuk kejadian dan suara dentuman ini. Ya, untuk suara dentuman ini gue tidak bisa membahas banyak ya, karena kejadian ini tuh sudah pasti atau bukan, ini pintunya kebuka. Jadi untuk suara dentuman ini gue nggak bisa berkomentar banyak karena suara dentuman ini memang benar-benar terjadi. Hanya saja yang masih menjadi perdebatan asal dari suara ini. Gue nggak bisa berkomentar banyak, gue bukan ahlinya dan gue juga masih bingung. Waktu itu sempat sih gue dapat info seputar suara gemuruh di langit itu gue lupa. Dan itu bisa saja terjadi, tapi untuk kejadian yang di Jawa Tengah ini kemungkinan itu menurut BMKG adalah aktivitas batuan di dalam bumi atau suara petir dari langit. Kalau kita mau mengaitkannya dengan konspirasi juga bisa. Yang sebelumnya terjadi di Jabodetabek itu sebenarnya bisa kalau mau ada yang berkonspirasi. Tapi sampai hari ini gue belum mendapatkan informasi atau mendapatkan konspirasi dari warga Jawa Tengah mengenai hal suara dentuman yang mereka dengar kemarin tanggal 11 Mei 2020. Oke, jadi mungkin segitu aja ya. Kita langsung penutupan beberapa hal yang sempat heboh atau menjadi tren di Indonesia beberapa hari lalu. Mau kalian tulis komen di bawah, apakah kalian termasuk orang yang percaya dengan konspirasi atau kalian justru adalah orang-orang percaya dengan hal-hal yang pasti saja. Dan kenapa ya gue pikir-pikir ini di 2020 itu banyak kejadian-kejadian mengejutkan terjadi. Dari mulai Januari sampai sekarang bulan Mei itu kejadian tak terduga terus saja terjadi. Ada apa dengan tahun 2020 ini sebenarnya ya? Kita sebagai manusia hanya bisa menerima semua kejadian yang ada karena ini semua pasti ada hikmah di baliknya. Tuhan memberikan kita cobaan, pasti ada hikmahnya. Tuhan memberikan kita semua ini juga pasti ada sesuatu yang ingin Tuhan datangkan ke kita sebagai bentuk kesabaran kita menghadapi semua ini. Dan gue prediksi nanti di akhir 2020 bakal banyak orang yang bahas kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020. Itu gue udah pasti di YouTube Rewind atau di mana pasti banyak orang yang ngebahas hal ini. Dan mungkin gue juga akan ngebahasnya nanti. Sangat menarik sepertinya membahas kejadian-kejadian yang terjadi di tahun 2020 ini. Oke, jadi cukup sekian. Sampai jumpa lagi bersama gue Bang Haji dan see you.